Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illa huwa. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa bisrahi syadri wa yassir amri wa al-muqtadar lisani yaqahu qawli. Ya ayyuhal muslimin ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Masjid Al-Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian sampai tidak lupa menyeru agar kita semua meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu takwa adalah merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam kita berislam, dalam kita mengarungi kehidupan sehari-hari dalam keadaan yang sama sampai pada waktu yang Allah tentukan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Landasan paling fundamental dalam hidup kita adalah ketakwaan, di mana dalam ketakwaan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Pada kesempatan siang hari ini, di hari Senin Ayam, di hari Jumat yang berkah ini, kami ingin menyampaikan ada generasi yang disebut di dalam Al-Quran, dan generasi ini adalah generasi yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mengundang keutamaan dan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama ini banyak yang tidak mengenali dengan benar bagaimana kriteria generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai orang yang beriman, acuannya adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia yang telah mengabarkan kepada kita ada generasi-generasi pilihan yang seyogianya kita semua meneladani, mengikuti dan mengamalkan generasi-generasi spesial ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang sudah masuk, yang sudah terkenal, yang sudah kita kenal selama ini, generasi yang disebut di dalam Al-Quran kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka oleh para mufasir, para ahli tafsir, generasi ini dijelaskan adalah generasi para sabiquna awwalin minal muhajirin wal ansar, yaitu generasi para sahabat Nabi yang hidup sejaman dengan Nabi, yang beribadah bersama Nabi, yang berdakwah dan berjihad bersama Nabi, yang hidup satu kurun, satu zaman, dan menjadi barisan orang-orang beriman. Tetapi Al-Quran juga menyebut ada generasi lain yang perlu juga kita kenali, di mana generasi ini memiliki ciri-ciri yang harus kita kenali agar kita menjadi bagian
bagian daripada generasi yang mana generasi ini adalah generasi dambaan, dan kemudian generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, masihkah ada generasi yang baik setelah generasi para sahabat Nabi? Tentu Al-Quran menjelaskan ada. Di mana manusia berada di zaman yang penuh fitnah, sehingga bergelombang-gelombang manusia banyak yang murtad meninggalkan Islam, kembali kepada kebatilan, kembali kepada zaman jahiliyah. Perilaku jahiliyah walaupun berada di zaman modern. Perilaku kembali ke zaman sebelum Rasulullah SAW atau orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah SAW. Padahal jelas mereka berada di zaman yang disebut zaman modern. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fatih ingin menyampaikan ciri yang pertama bagi generasi yang baik itu adalah yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Cirinya adalah mencintai Allah dan saling mencintai di antara kita. Mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta. Yang tuhibbunallah fattabi'uni, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan kecintaannya itu disesuaikan dengan sunnah Nabi, maka generasi ini adalah yang yuhibbuhum, kemudian memiliki ikatan ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam, yaitu yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Jadi generasi yang pertama, generasi ini adalah generasi utama setelah generasi sahabat. Allah menyebutnya yuhibbuhum wa yuhibbunahu, memiliki kecintaan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya cinta. Kalau khotib setiap Jumat menyebutnya kita Allah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, di mana batasannya adalah mati, di mana mati mereka tetap dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dan dalam keadaan beriman. Kemudian memiliki rasa mahabbah, rasa saling mencintai sesama muslim, rasa berukhuwah Islamiyah di antara sesama muslim. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai generasi penerus, generasi yang terhebat. Apabila masih ingat dengan apa yang telah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa orang-orang terdahulu disebut generasi salaf, atau ulamanya disebut ulama salaf. Kemudian yang mengikutinya adalah kaum khalaf, atau ulamanya disebut ulama khalaf, adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi, kaum salafus saleh, orang-orang yang telah memiliki masa atau zaman keemasan bersama Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita agar kita memiliki mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada sesama. Makanya di zaman sekarang, di antara hal yang dirusak dalam diri umat Islam adalah rasa ukhuwah Islamiyah, sehingga semua hal, semua persoalan dibesar-besarkan, semua persoalan kemudian dimunculkan, diviralkan, agar umat Islam terbelah-belah, agar umat Islam terpecah-pecah, agar umat Islam menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga tidak ada ukhuwah Islamiyah. Yang ada adalah saling nasriyah atau saling berbangga diri di antara satu dengan yang lainnya. Dan ini adalah bibit-bibit perpecahan yang mustahil akan tercapai, bagaimana yang Allah sebutkan, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, mencintai Allah dan saling mencintai di antara kita.
Sehingga kemudian banyak jargon-jargon muncul di tengah-tengah masyarakat yang ini bisa jadi menjadi bahan pemecah belah, menjadi bahan bila tidak disikapi dengan bijaksana dan bijaksini biasanya menimbulkan perpecahan. Perbedaan furu'iyah, perbedaan pilihan fikih, perbedaan pilihan mazhab tidak perlu menjadi penyebab perpecahan di antara umat. Seharusnya perbedaan-perbedaan furu'iyah, perbedaan-perbedaan pendapat justru harus memacu lebih keras lagi agar kita terus beramal ilmu dan kemudian tetap menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena kehancuran umat apabila sudah saling berpecah belah dan asabiyah di antara umat, maka yang terjadi akan menjadi kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok yang mudah untuk dihancurkan dan tidak ada kekuatan, tidak ada karisma, tidak ada wibawa di antara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga umat Islam ulamanya dikriminalisasi, umatnya dipecah belah, ekonominya dihancurkan, kemudian pengajian-pengajiannya dihancurkan dan diganggu. Apabila ini sudah terjadi, maka mustahil akan terjadi yuhibbuhum wa yuhibbunahum, cinta kepada Allah dengan cinta yang sesungguhnya, atau kemudian itu saling mencintai. Saling mencintai, saling menyayangi di antara kita hanya akan muncul apabila ada rasa saling pengertian, tafahum, saling memahami di antara kita, kemudian menjaga silaturahim di antara kita. Dan ini akan tidak menjadi sesuatu yang sulit untuk menghadirkan yuhibbuhum wa yuhibbunahum, yaitu cinta kepada Allah dengan penuh kebersamaan, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas batasan ukhuwah Islam. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ciri generasi terbaik setelah generasi para sahabat adalah generasi yang adilatin alal mu'minin, yang memiliki rasa empati dan peduli kepada sesama muslim, bukan saja ukhuwah, tapi memiliki rasa kepedulian kepada sesama muslim. Apabila ada saudara muslim yang membutuhkan pertolongan dan bantuan, kitalah yang tampil ke depan untuk membantu saudara-saudara kita. Apabila saudara-saudara kita mengalami bencana alam, mengalami kesusahan, kekurangan pangan, umat Islamlah yang berada di garda terdepan untuk membantunya. Sehingga di antara umat Islam terjadi adilatin alal mu'minin, kemudian ada ukhuwah Islamiyah, bukan asabiyah, bukan perpecahan, bukan tafarruq, tetapi ada ukhuwah Islamiyah di antara kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar Islam sekarang ini banyak sekali membentuk komunitas-komunitas yang sifatnya komunitas-komunitas charity kemanusiaan, yaitu komunitas-komunitas yang membangun kepedulian kemanusiaan, dan tidak sedikit menyebabkan saudara-saudara kita di daerah-daerah menjadi murtad hanya karena bantuan yang tidak seberapa. Oleh karena itu umat Islam harus berhimpun, walaupun saat ini perhimpunan, perkumpulan, bahkan komunitas umat Islam banyak mengalami gangguan, bahkan banyak mengalami kriminalisasi, banyak mengalami hal-hal yang sungguh tidak kita kehendaki, sehingga banyak umat Islam yang tidak tahu menahu kemudian menjadi korban daripada cipta kondisi di mana umat Islam menjadi sasaran utama, agar umat Islam kemudian hancur ekonominya, hancur politiknya, hancur ukhuwahnya, kemudian bermuara kepada harapan mereka orang-orang kafir adalah hancur agamanya. Walan tarda anal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka sedang melakukan agenda terbesarnya adalah bagaimana umat Islam kembali kepada kekafiran, umat Islam kembali kepada agama Yahudi, umat Islam kembali kepada kufur,
umat Islam kembali kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, generasi yang ketiga atau generasi yang Allah banggakan, yang Allah harapkan menjadi generasi penerus daripada para sahabat adalah generasi yang memiliki izah di hadapan orang-orang kafir atau aizatin 'alal kafirin, yang memiliki izah dan wibawa di hadapan orang kafir, baik secara ekonomi, secara politik, dan juga di sisi warga negara dan masyarakat. Bukan menjadi warga negara kelas 2, bukan menjadi warga negara yang termarginalkan, tapi umat Islam memiliki izah tampil ke depan dengan ukhuwahnya, dengan kemampuan ekonominya. Kemudian umat Islam tampil memimpin, menjadi imam, menjadi pemimpin, kemudian memberikan keteladanan kepada orang lain dan bangsa-bangsa lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aizatin 'alal kafirin, izah bagi orang-orang kafir ini hanya akan dimiliki pertama oleh orang-orang yang didasari keimanan yang kuat, tidak mengemis-ngemis, tidak meminta-minta kepada orang kafir untuk sekedar makan, untuk sekedar menutupi kebutuhan pangan, dan tidak menjadi korban daripada jebakan-jebakan ekonomi yang oleh orang-orang kafir dijadikan alat untuk menjebak dan merusak ekonomi masyarakat muslim saat ini. Sehingga umat Islam harus dijaga agar tidak menjadi korban riba, tidak menjadi korban bank emo, tidak menjadi korban daripada pinjol yang saat ini sudah banyak memakan korban di mana-mana. Banyak umat Islam yang mengalami masalah hutang-hutang, kemudian justru jatuh tertimpa tanah, kemudian terperosok ke dalam jurang yang hina, yaitu menjadi korban riba di mana-mana. Saudara-saudaraku jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu masjid, takmir masjid, dan juga majelis-majelis taklim harus diberdayakan, dioptimalkan kemampuan kepeduliannya agar bisa menolong dan membantu saudara-saudara kita yang mungkin mengalami kesulitan. Dalam At-Taubah 60 di antara yang harus dibantu adalah dhalimin, kaum gharim, orang-orang yang memiliki hutang. Jangan sampai saudara-saudara kita yang memiliki hutang, memiliki masalah hutang-hutang, kemudian harus murtad karena tidak mampu membayar hutangnya, atau kemudian harus tergadai akidahnya, bahkan ada yang menjual anaknya gara-gara tidak mampu membayar hutang, kemudian terjebak kepada jebakan hutang-hutang riba yang saat ini marak di mana-mana, baik dipinjamkan secara online atau dipinjamkan secara door-to-door, rumah dari rumah ke rumah, dari warung ke warung, dari toko ke toko. Dan Masya Allah, saat ini banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban daripada itu semua. Oleh karena itu seolah-olah umat Islam tidak ada izah, tidak ada wibawa di hadapan orang kafir. Ketika sudah berhutang, maka dia akan manut, akan nurut kepada yang memberi hutang, dan ini menjadi contoh buruk daripada yang terjadi di negeri kita. Bagaimana hutang telah melilit perekonomian kita, bagaimana hutang telah melilit daripada kebebasan berpolitik kita, kemudian hutang telah menghancurkan kebebasan kita dalam berdakwah, dalam berjuang untuk isu Islam wal muslimin. Tanpa disadari, inilah yang berdampak daripada sangat keras, sangat kuat dampaknya terhadap kehancuran kehidupan sosial kita. Oleh karena itu harus dipahami bahwa Islam tidak melarang seseorang berhutang, tapi Islam melarang orang bersentuhan dengan riba, baik secara menjadi penghutang ataupun menjadi orang yang berhutang. Karena apabila sudah berhutang dan hutangnya tidak mampu dibayar, banyak yang bisa tergadaikan, yang tidak menutup kemungkinan juga tergadaikannya akidah dan keimanan seseorang, bahkan kewibawaan kaum muslimin hilang apabila kaum muslimin sudah terjerat dengan hutang. Izahnya di hadapan orang-orang kafir sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu generasi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
adalah generasi yang memiliki izah di hadapan orang-orang kafir, yang arizatin alal kafirin, yang memiliki kewibawaan di hadapan orang-orang kafir. Barakallahu lillahi wa lakum.